Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjihi dzurriyyati wa ali baiti ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi silsilati qadariyati wa naqsabandi wa jamil ahli turuq wa sunnatan sunnah wa yanis syekh Sultan Aulia Al-Ghaus Al-Adham Qutbil Alamin Syekh Abdul Qadir Jalina Qaddas Rasulullah wa Syekh Abdul Qasim Jilal Al-Baghdadi wa Syekh Abdul Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abi Ghafar wa Syekh Talha Qalsi Cirebon wa Syekh Talha Qalsi bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Ahmad Syaibu Fatajul Arifin wa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Alam Masul Al-Qadiri wa Naqsabani wa Sulaiman wa Furim wa Sitahim Sayyidul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ala yaimul amwat wa tubu ilaihi. Thumma ila ruhi fi jasadi wa summa ila ruhi fi ruhi wa summa ila ruhi fi sukma sayyidil mursyid wa usulihim wa furihim wa silsilatihim sughfaru dunubahum sayyulil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa sallim amni wa taqul wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatawi alim yafata alim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil qabin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahu adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu utlubul ilmi wajibun wa utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita luar biasa masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, begitu dahsyat, yang mana kita tidak pitampun Allah memberikannya. Kita tidak meminta agar bisa melihat, namun Allah memberikannya. Kita tidak meminta agar kita mempunyai tangan sempurna, tapi Allah memberikannya. Kita tidak meminta udara agar bisa kita hirup, tapi Allah memberikannya, karena Allah sebaik-baik yang mempunyai segala sesuatu, dan Allah sebaik-baik maha pemberi kepada kita. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita
menjadikan asbab hidayah agar kita selalu senantiasa istiqomah beribadah kepadanya serta mendakwahkan agar umat pada akhir zaman ini dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua ya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin serta insya Allah kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwah fillah rahimakumullah, pada kali ini alhamdulillah kembali diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama membagikan ilmu yang telah sedikit saya miliki. Semoga apa yang saya niatkan semata-mata untuk mengingatkan saya kepada kebaikan dan semata-mata untuk sama-sama saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling bernasihatlah kamu dalam kebaikan. Wa tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah engkau pada tali agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai, dan berjamaahlah. Sesungguhnya berjamaah itu adalah hal yang terbaik untukmu. Pada kali ini insya Allah saya selaku akun Ikal Bolo-Bolo akan menyampaikan beberapa hal terkait sabar dan syukur sebagaimana yang telah saya tulis di judul. Kenapa sabar dan syukur? Pasti kalian semua sudah tahu sabar dan syukur. Semua orang pasti tahu, anak SD juga tahu sabar syukur itu apa gitu ya. Nah, dari sabar dan syukur ini saya akan mengambil doa yang telah diijazahkan oleh guru saya ketika saya mondok di pesantren Al-Hasan Ciamis oleh Kiai Haji Syarif Hidayah Abah rahmatullah alaih. Terima kasih ilmunya, dan diijazahkan oleh Kiai Haji Saiful Uyun, yang mana beliau mengijazahkan doa agar senantiasa meminta kepada Allah digolongkan sebagai orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, seperti ini ijazah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syukura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, aj'alni, jadikanlah kami, jadikanlah aku, aj'alni jadilah aku, saburo, orang-orang yang sabar, waj'alni, dan jadikanlah aku, syukuro, orang-orang yang syukur. Mengapa doa ini diijazahkan kepada santri, kepada kami waktu itu tahun 2011? Nah, mengapa diijazahkan? Karena pentingnya sabar dan syukur dalam kehidupan kita. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, bahkan Rasulullah menyebutkan bahwasanya sabar dan syukur merupakan kunci bagi ketenangan hidup seseorang muslim, seorang yang beriman. Bahkan sabar selalu disinggung dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa'tasimu bisobri wassalah. Dan selesaikanlah segala urusanmu dengan sabar dan sholat. Namun masalahnya, sudahkah kita mengetahui apa itu sabar, apa itu syukur? Karena kalau misalkan kita ketahui saja, anak SD juga tahu. Anak-anak kita sabar ya. Ayo tepuk sabar, tok sabar. Tahu, gampang. Mengucapnya itu gampang. Sabar, syukur. Aku mah sabar, gimana-gimanain juga. Aku mah syukur, alhamdulillah. Nah, seperti itu memang gampang. Tapi jika kita akan memahami dari apa arti sabar dan syukur, mengapa, pertanyaannya, kenapa sabar dan syukur dijadikan alasan oleh Allah untuk menyelesaikan segala masalah kita di dalam Al-Quran? Berarti ada sesuatu hal yang mengganjil, sesuatu hal yang harus kita kupas. Kenapa sabar bisa jadi kunci untuk menyelesaikan masalah? Nah, berarti sabar itu bukan hanya sekedar retorika, ucapan saja. Bukan kamuflase saja. Bohong itu ketika kita mengucapkan sabar, tapi pada hakikatnya kita tidak mengetahui makna sabar yang sesungguhnya. Baiklah ikhwah fillah, saya akan paparkan beberapa fakta tentang sabar dan syukur. Di antaranya, yaitu yang pertama, sabar dan syukur merupakan dua kunci, dua senjata yang Allah turunkan kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup yang Allah kirimkan, baik yang berat ataupun yang mudah, baik kepada muslim atau kafir, semua manusia wajib memilikinya.
Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan masalah seperangkat dengan solusinya. Segala masalah yang kita hadapi, segala masalah umat manusia, umat jin yang dihadapi sudah ada solusinya. Karena Allah sebaik-baik zat yang maha adil. Segala masalah yang telah Allah ciptakan, solusinya sudah ada. Solusinya apa? Berada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, lalu Allah utus seorang Rasul, Nabi dan Rasul untuk menyampaikan bahwa semua masalah sudah ada solusinya, yaitu di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, juga berkembang hingga saat ini di dalam ijma atau kesepakatan para ulama salafus soleh, ulama yang benar-benar ikut ittiba kepada Rasulullah SAW. Ingat, ulama salafus soleh, benar-benar salaf, bukan yang mengaku salaf. Ulama yang benar-benar salaf yaitu ulama yang memiliki hati makrifat kepada Allah, hati yang senantiasa cinta kepada Allah, dan hati yang senantiasa tidak pernah dengki kepada manusia, tidak pernah dengki kepada makhluk apapun, bahkan kepada iblis sekalipun. Dia bersikap tidak pernah sekalipun dengki ataupun benci ataupun dendam, karena sesungguhnya hatinya sudah terpaut kepada Allah. Yang dipikirkan hanyalah Allah, tidak yang kiri atau kanan. Yang dicintai hanyalah Allah dan Rasulnya. Maka dari itu Allah tekankan, menyampaikan di dalam Al-Quran melalui perantara Rasulullah SAW bahwasanya untuk menghadapi segala masalah, umat manusia memerlukan sabar dan syukur. Wasta'inu bisobri wassalah. Selesaikan segala umur dengan sabar dan salat. Baiklah, langsung saja. Nomor pertama, apa itu sabar? Sabar merupakan suatu sikap, yang mana sikap yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi ujian berupa kepahitan, ujian berupa ketidakenakan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hidupnya mengalami berbagai tekanan, mengalami berbagai ujian-ujian. Begitupun dengan para nabi. Para nabi dan rasul tidak ada yang enak-enakan, tidak ada yang menjadi orang kaya, tidak ada orang yang otomatis nabi dan rasul menjadi orang, kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan saking istimewanya, saking bedanya Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai kerajaan jin dan manusia. Nah, sehingga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika wafatnya tidak dipaparkan secara jelas. Karena sejatinya Allah menurunkan contoh kepada Nabi dan Rasul berupa orang-orang yang ditimpa ujian. Kita mengetahui bahwasanya kebanyakan Nabi dan Rasul bukanlah dari golongan orang kaya. Coba sebutkan saja kisah Nabi dan Rasul, kebanyakan orang-orang kaya, orang-orang agnia, atau seorang penggembala. Coba kita lihat sejarah Nabi. Kebanyakan Nabi dan Rasul adalah seorang pengembala, seorang yang berdagang, seorang yang sederhana. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan mengatakan kepada para sahabat, "Ya sahabat, sebenarnya aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin." Menandakan bahwasanya Rasulullah merupakan suatu makhluk, suatu utusan, suatu seseorang yang memiliki ujian yang sangat berat berupa ketidaknikmatan dalam hidupnya. Kesederhanaan, kepahitan ketika ditolak dakwahnya, kekerasan, pelecehan, bahkan kekerasan fisik sering beliau alami. Namun apa yang terjadi? Karena Rasul memiliki sifat apa, Dek? Apa? Diam. Tuh, assalamualaikum. Aku siapa aku? Oh, maaf aku potong ya. Kembali kepada sabar. Maka dari itu seseorang jika memiliki kesabaran seperti Rasulullah SAW, maka alih-alih ujian yang sangat berat dapat menghancurkan atau menjadikan Rasulullah terpuruk, tetapi ketika Rasulullah bisa mempraktekkan sabar dan orang-orang soleh bisa mempraktekkan sabar, maka ujian tersebut berbalik menjadi sebuah tingkatan keimanan yang lebih tinggi.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya tidak lain seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajatnya ketika orang tersebut mampu melalui ujian tersebut, ujian iman tersebut. Masya Allah, ketika Rasul dulu pernah sahabat mendengarkan kisah Rasul yang dibanting, diludahi oleh kafir. Tapi apa yang terjadi? Apakah Rasul membalas? Apakah Rasul mencaci? Bahkan sedikit pun Rasul tidak menghardik. Yang terjadi apa? Rasul tersenyum. Rasul gembira. Bahkan suatu saat ini yang menjadi titik balik seorang kafir buta tersebut menjadi seorang muslim. Ketika beliau sakit, yang si kafir sakit. Nah, Rasul heran gitu. Mengapa orang yang biasa meludahiku ketika akan ke masjid sekarang tidak ada? Apakah dia sakit? Apa yang terjadi? Rasulullah SAW malah menjenguknya. Masya Allah. Ketika Rasulullah bisa mempraktekkan sabar, maka datanglah asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nusratullah, pertolongan Allah yang sangat dapat membuat hati seseorang sekeras batu apapun seseorang ketika mendapat pertolongan hidayah Allah karena sebab hikmah ajakan seseorang yang mengajak dengan hikmah kelembutan, maka Allah akan turunkan hidayah sehingga orang tersebut yang tadinya kafir, yang tadinya bengal menjadi seorang yang taat. Contohnya siapa? Khilafaur Rasyidin, Amirul Mukminin Sayyidina Syekh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salaman yal Umar al-Faruq, salaman yal Umar al-Faruq. Bagaimana tidak kejamnya, tidak bengisnya Umar, seorang manusia yang sudah meniatkan akan membunuh utusan Allah Rasulullah SAW. Kebayang tidak bagaimana sosok Umar bin Khattab, seorang preman pada kala itu. Namun apa yang terjadi? Turunlah hidayah Allah berkat kesabaran oleh seorang sahabat yang mengajarkan Islam dengan penuh lembut dan hikmah. Ketika itu Umar bin Khattab sudah membawa pedang, akan membunuh sang Nabi. Namun di tengah jalan bertemu oleh seorang sahabat. "Hei Umar, kemanakah engkau berada? Engkau pergi. Aku akan membunuh Muhammad. Dia sudah mengacaukan jazirah Arab. Awas kegencet. Dia sudah menghina nenek moyang kita. Hei Umar, coba kau ngaca diri dulu. Bagaimana kau akan membunuh Umar?" Seperti dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti. Semoga dapat bermanfaat karena harus ada keperluan yang mendesak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.